Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Masnya semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Mbak dan Masnya semuanya sehat selalu ya, dalam keadaan sehat selalu, dimanapun walaupun kalian berada. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan bahas mengenai intrinsic value. Nah, apa sih intrinsic value itu? Nah, nanti akan saya kupas satu persatu apa sih maksudnya intrinsic value ini dan gunanya untuk apa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, apa-apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu perkuliahan kita kali ini. Oke, untuk perkuliahan kita kali ini yang kita akan pelajari itu yang pertama nanti apa itu sih intrinsic value. Terus habis itu nanti di sini akan ada lagi apa sih yang dimaksud dengan intrinsic value. Terus habis itu di sini dari intrinsic value itu banyak banget metode-metodenya. Nah, nanti di sini kita akan mengenalkan mengenai berbagai macam metode-metode dari metode-metode valuasi dari nilai intrinsik. Nah, terus habis itu di sini kita akan lebih memfokuskan ke salah satu metode. Di sini itu saya menggunakan metodenya metode intrinsic value dengan metode Benjamin Graham metode. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan langsung menganalisis salah satu perusahaan dengan menggunakan metode dari Benjamin Graham metode. Oke, jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan intrinsic value? Oke, nilai intrinsic value adalah nilai yang memperhitungkan dari suatu perusahaan itu baik itu aspek yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, maksudnya di sini aspek terlihat contohnya seperti gedung, bangunan, terus habis itu persediaan kendaraan dan sekaligus sama aspek-aspek yang tidak terlihat. Contohnya kayak nama besar perusahaan, terus goodwill, terus habis itu di sini hak cipta. Nah, seluruhnya ini nanti akan diperhitungkan dalam nilai intrinsik. Nah, jadi di sini itu nilai intrinsik itu nilai yang memperhitungkan dari seluruh aset, baik itu aset yang real ataupun aset yang nyata ataupun aset yang tidak nyata di sini, atau aspek yang bisa terlihat dan aspek yang tidak terlihat. Nah, gunanya untuk apa sih dari nilai intrinsic value ini? Di sini itu nanti dari kita setelah menghitung dari total keseluruhan nilai aset yang baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, nanti di sini kita akan divaluasikan. Nah, jadi nanti di sini nilai intrinsic value itu di sini itu nilai yang memperhitungkan kira-kira harga wajar suatu saham perusahaan di sini itu harganya layak atau tidak untuk kita investasikan. Nah, jadi di sini itu setelah kita hitung seluruhnya dari nilai-nilai baik itu aset yang berwujud ataupun tidak berwujud, di sini habis itu nanti di sini kita mendapatkan hasil nilai intrinsiknya. Nah, nanti di sini kita akan bandingkan apakah harga sahamnya itu termasuk saham yang wajar atau fair value, atau saham yang over value atau yang termasuk mahal, atau saham yang under value atau saham yang cukup murah, seperti itu. Oke, di pokok bahasan selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai metode valuasi dari intrinsic value. Oke, untuk metode valuasi dari intrinsic value di sini ada banyak banget ya metode-metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu di sini ada metode discount cash flow. Nah, di sini itu nanti kita akan mempertimbangkan metode discount cash flow itu seberapa besar sih arus kas yang dihasilkan perusahaan di masa mendatang. Terus nanti habis itu nanti kita present value-kan, dijadikan berapa sih harga saham yang wajar untuk dibeli saham perusahaan tersebut pada misalkan pada tahun ini, seperti itu. Nah, terus habis itu di sini itu ada lagi juga metode selanjutnya itu metode dividend discount model. Nah, di sini itu metode dividend discount model di sini akan menentukan seberapa besar sih dividen yang dibagikan oleh perusahaan di masa mendatang. Terus habis itu nanti kita kalkulasikan, setelah kita kalkulasikan terus kita akan mendapatkan hasil dari total dividennya itu ditambahkan dengan laba perusahaan di masa mendatang. Terus nanti kita present value-kan terus setelah itu nanti kita hitung kembali present value kan di harga yang sekarang, seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ada lagi juga metode Altman Z-score, terus ada metode Greenblatt, terus habis itu di sini ada metode price earning ratio, dan yang satu lagi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita kali ini itu ada metode Benjamin Graham. Oke, ini tadi penjelasan mengenai metode-metode valuasi dari intrinsic value, dan kita akan memfokuskan ke salah satu metodenya, itu metode Benjamin Graham metode. Oke, sedikit pengenalan siapa sih metode Benjamin Graham ini dan kenapa bisa menghasilkan suatu metode kayak gitu dan digunakan untuk analisis suatu saham perusahaan kita kali ini. Oke, Benjamin Graham merupakan salah satu investor yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Bukan hanya investor, tapi termasuk ekonom yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Dia menjelaskan mengenai teori investasi dalam pasar saham, yang menjelaskan bahwa di sini dia akan melakukan evaluasi dari seluruh saham-saham perusahaan. Terus habis itu nanti di sini setelah dia evaluasi, terus habis itu di sini dia akan menentukan kira-kira
saham-saham mana, perusahaan mana saja yang layak diinvestasikan, sekaligus nanti di sini itu dia juga menerapkan metodenya itu ada lagi untuk meminimalkan dari resiko-resiko yang ada. Nah, jadi nanti di sini akan ada lagi metode lainnya lagi di sini dari metodenya Benjamin Graham, ada pembelajaran lagi, nanti ada pembelajaran namanya margin of safety. Nah, di sini itu dari margin of safety itu nanti kita bisa mengetahui investasi kita itu termasuk aman atau tidak seperti itu nanti di masa mendatang. Dan sehingga nanti di sini aman atau tidak, dan yang pasti otomatis kalau misalkan kita aman melakukan investasinya tersebut, dan otomatis juga nanti di sini resiko yang besar dalam investasi itu akan semakin berkurang seperti itu. Oke, dari metode Benjamin Graham di sini Benjamin Graham mengembangkan metodenya di sini itu dengan menggunakan rumus EPS atau earning per share atau laba saham perusahaan di tahun berjalan. Di sini berapa EPS-nya atau laba per lembar sahamnya dikali sama 8,5. 8,5 itu konstanta risk free rate atau investasi bebas risiko yang ada di Amerika Serikat, ditambah sama 2G. 2G ini tingkat pertumbuhan perusahaan, 2 kali dari tingkat pertumbuhan perusahaan dikali sama 4,4. 4,4 di sini merupakan yield obligasi pemerintah yang ada di United States atau di Amerika Serikat dibagi sama triple A. Triple A merupakan yield obligasi dari korporasi atau yield obligasi perusahaan yang dengan rating triple A. Nah, itu tadi merupakan rumus metode valuasi dari Benjamin Graham yang ada di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas lagi juga bagaimana cara perhitungan rumusnya disesuaikan di Indonesia. Untuk cara perhitungannya masih tetap sama sih ya, seperti tadi metodenya Benjamin Graham, rumusnya tetap masih sama, EPS tadi laba per lembar saham di tahun berjalan itu berapa, dikali sama 7 itu merupakan konstanta risk free rate. Nah, kebetulan kemarin saya mencari untuk konstanta risk free rate di Indonesia itu sebesar 7, didapat dari website ID Risk Premia. Terus habis itu ditambahin sama 1G. 1G itu tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, kenapa sih di Indonesia ini hanya cuma menggunakan 1G? Jadi di sini itu kalau misalkan kita menggunakan 2G atau 2 kali dari tingkat pertumbuhan perusahaan, di sini asumsikannya itu perusahaannya itu terlalu optimis banget. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin kita batasi saja istilahnya pertumbuhan perusahaan itu hanya 1G. Nah, dan di sini juga tingkat G atau tingkat growth-nya itu dibatasi oleh Benjamin Graham itu sebesar 15%. Nah, lebih dari 15%, sebagai contoh misalkan setelah dihitung rata-rata tingkat pertumbuhan perusahaan itu misalkan 25%. Nah, tetap yang akan digunakan itu sebesar 15%. Terus habis itu di sini akan dikalikan dengan yield obligasi pemerintah. Yield obligasi pemerintah di Indonesia saat ini berkisar sekitaran 7%, dan yield obligasi korporasi dengan triple A atau yield obligasi korporasi dengan triple A yang ada di Indonesia saat ini rata-rata berkisar 11-12%. Baik, teman-teman. Tadi kan kita sudah cukup menjelaskan ya, begitu saya bagaimana sih rumus dari untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan metode dari Benjamin Graham. Nah, teman-teman, sebenarnya sih sebelum menggunakan rumus tersebut itu Benjamin Graham itu memiliki beberapa pengembangan ya dari beberapa rumus yang tersebut, dan bahkan nanti di terakhir itu ada beberapa pengembangan dari rumus yang sudah dia terapkan. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan ya untuk rumus yang diterapkan oleh Benjamin Graham itu dari nilai intrinsik itu sama dengan nilai earning per share dikali sama nilai konstanta ditambahin sama tingkat pertumbuhan dibagi dengan yield obligasi pemerintah dibagi dengan obligasi korporasi. Nah, sebelum masuk ke rumus ini sebenarnya Benjamin Graham sebelumnya itu menggunakan rumus pengembangan sebelumnya itu dengan rumusnya hampir sama seperti tadi, namun di sini itu kalau yang di rumus yang kita kenal sebelumnya ini kan di sini ada penambahan dari nilai yield dari obligasi pemerintah dan yield dari obligasi korporasi. Nah, sebelumnya di sini rumus dari Benjamin Graham itu dikenal cuma hanya dari nilai dari earning per share dikali dengan 8,5 dan ditambahin dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kenapa sih kok di sini itu Benjamin Graham melakukan pengembangan dari rumusnya ini? Baik, nah jadi di sini itu sebelum Benjamin Graham mengembangkan rumusnya, di sini itu sempat terjadi ada namanya itu market crash atau istilahnya ibaratnya itu dari pasar di sini mengalami penurunan harga begitu. Nah, di sini itu sempat terjadi pengembangan dari rumusnya Benjamin Graham di tahun 1929. Di sini Benjamin Graham mengembangkan dari rumus yang tersebut sehingga tadi dari market crash tersebut
Benjamin Graham bisa menemukan kayak gitu istilahnya harga-harga saham yang bisa dibilang under value atau murah, namun di sini masih memiliki kinerja yang cukup baik. Nah, teman-teman, data dari market crash ini cuma berlaku di Amerika Serikat ya, teman-teman. Nah, jadi ini saya sedikit overview kayak gitu, istilahnya kenapa di sini kok ada pengembangan dari rumusnya metode dari Benjamin Graham. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sempat terjadi beberapa market crash di sini pada tahun 1998 dan tahun 2008 kalau nggak salah itu. Ini juga kalau di tahun 2008 karena pengaruh dari ekonomi global sih, teman-teman. Nah, lalu bagaimana? Apakah rumus ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak? Sepengalaman saya, teman-teman, di sini bisa. Namun di sini tidak semua perusahaan itu bisa kita lakukan evaluasi dengan menggunakan rumus dari metode Benjamin Graham, pengembangan dari rumus yang pertama kan gitu kan. Tadi kan rumus pertama yang ini ya kan, teman-teman. Nah, sebelum menjelang akhir hayatnya, dari Benjamin Graham di sini itu mengembangkan kembali lagi rumus dari pengembangan rumus yang dia terapkan. Nah, kan kalau di sini tuh yang dari rumus kedua itu kan hampir sama ya. Dari rumus pertama di sini dia menambahkan proksi dari yield obligasi pemerintah dengan yield obligasi korporasi dengan rating AAA. Nah, maksudnya apa sih ini rating AAA? Jadi kan kalau setiap obligasi obligasi korporasi atau obligasi perusahaan di sini menerbitkan obligasi itu memiliki tingkatan-tingkatan, ada yang nilainya baik, ada yang nilai buruk. Nah, nilai yang semakin baik itu akan mendapatkan skor nilai AAA. Nah, yang semakin buruk itu mungkin bisa mendapatkan nilai D ataupun E, seperti itu. Nah, sebelum akhir hayatnya di sini Benjamin Graham mengembangkan metodenya kembali lagi di sini itu untuk melakukan evaluasi dari suatu nilai. Di sini itu dia menerapkan rumusnya itu akar dari 1,5. Nah, maksudnya 1,5 ini nilai dari price to book value. Apa sih nilai dari price to book value? Mungkin kalian bisa overview kembali lagi ya di video sebelumnya, atau mungkin kalian bisa mencari kembali lagi sumber-sumber referensinya itu di media internet gitu. Terus habis itu dikali dengan 15, ini nilai dari price to earning ratio. Price to earning ratio juga sama ya, teman-teman. Mungkin kalian bisa flashback kembali lagi di video sebelumnya, atau bisa kalian cari kembali lagi sumber-sumber referensi lainnya melalui media internet. Nah, terus habis itu dikali dengan nilai dari earning per share yang sudah kita evaluasi, begitu istilahnya yang sudah kita estimasikan untuk di tahun berjalan, dikali dengan nilai dari book value atau nilai buku per lembar sahamnya. Nah, jadi nanti di sini itu mungkin biar lebih simpelnya sih ya, saya biasanya sih nilai dari 1,5 dikali 15 ini biar lebih gampang, saya langsung menghasilkan itu 22,5. Jadi nanti nilai dari intrinsic value sama dengan akar dari 22,5 dikali sama earning per share atau laba per lembar saham, terus habis itu dikali dengan nilai buku dari suatu saham perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai valuasi saham. Nah, jadi di sini itu kita akan membahas atau langsung kayak gitu, terjun langsung bagaimana sih caranya dari metode Benjamin Graham itu kita valuasikan di salah satu perusahaan. Nah, di sini saya mengambil salah satu perusahaan, di sini itu perusahaan Ciwi Kimia. Nah, apa sih perusahaan Ciwi Kimia ini? Perusahaan Ciwi Kimia merupakan perusahaan yang bergerak di industri kertas dan kimia. Contohnya di sini kita bisa lihat itu produknya produk kertas, bahan-bahan cetak, dan produk-produknya di sini ada Inspira, Sinarline, Sinar Dunia, Paperline 2000, Impression, dan Illustra. Mungkin kalau kita waktu dulu zaman sekolah, ingat banget kan ya waktu dulu itu pas zaman sekolah, kita pasti pengennya itu bukunya itu ya, buku tulisnya merek Sidu. Nah, Sidu itu salah satu dari produk dari Ciwi Kimia ini. Salah satu dari produk yang dihasilkan oleh Ciwi Kimia. Nah, oh ya, ditambah lagi juga di sini perusahaan Ciwi Kimia itu termasuk perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks saham syariah Indonesia, atau di sini saham-saham yang syariah ya. Kenapa sih di sini saham Ciwi Kimia itu termasuk saham syariah? Yang pertama, satu, perusahaan di sini itu tidak bergerak dalam bidang-bidang yang tidak halal. Jadi di sini itu dia itu bergerak dalam produksi halal. Di sini itu istilahnya contohnya kayak tadi buku kan itu dia tidak memproduksi buku itu kan bisa digunakan atau bermanfaat untuk banyak orang ya. Seperti itu juga di sini untuk rasio hutangnya juga tidak melebihi dari standar
saham syariah. Di sini saya kemarin sempat ngelihat rasio hutang dari debt equity ratio dari Ciwi Kimia itu sekitar 1,4 kali atau 140% dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, sedangkan untuk standarnya itu setahu saya sekitar 2 kali. Oke, kita langsung masuk saja ya. Bagaimana sih valuasi dari saham Ciwi Kimia? Oke, sebelum kita memasuki valuasinya, kita ingat lagi terlebih dahulu ya, untuk rumus dari Benjamin Graham tadi kan di sini sudah dijelasin rumusnya itu EPS dikali 7 tambahin 1G dikali government dibagi triple A. Nah, jadi nanti kita akan mencari berapa sih nilai EPS yang dihasilkan perusahaan. 7 sini kita sudah dapat, 1 dan G itu tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, nanti kita akan cari berapa sih tingkat pertumbuhan perusahaan yang dihasilkan oleh Ciwi Kimia selama 10 tahun terakhir. Nah, di sini untuk metodenya itu kita akan menggunakan metode untuk menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan perusahaan, saya menggunakan metode compound annual growth rate. Nah, apa sih metode compound annual growth rate? Mungkin bisa di flashback kembali di video perkuliahan kita sebelumnya. Di situ saya sempat sudah kita bahas juga ya, apa sih metode compound annual growth rate dan bagaimana cara perhitungannya. Terus di sini tingkat GOLF atau tingkat yield obligasi korporat tingkat obligasi pemerintah dan dibagi dengan triple A atau tingkat yield obligasi korporasi. Oke, yang pertama kita akan mencari berapa sih nilai EPS yang dihasilkan perusahaan. Oke, di sini saya ngelihat dari keterbukaan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan karena di sini saat ini sedang terjadi pandemi, otomatis sebagian besar perusahaan-perusahaan baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri pun juga di sini terdampak ya oleh adanya pandemi virus corona ini. Di sini dari keterbukaan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan di bulan Agustus kemarin, di sini itu perusahaan itu menjelaskan bahwa nanti akan ada sedikit penurunan laba bersih untuk periode berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Di sini tuh kita akan jelaskan perusahaan akan mengalami penurunan laba bersih sebesar 25%. Oke, selanjutnya di sini kita akan memvaluasi berapa sih EPS yang akan dihasilkan perusahaan, estimasi EPS yang akan dihasilkan perusahaan di tahun 2020. Nah, di sini kita telah hitung ya EPS di kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 di tahun 2019 itu rata-rata sebesar itu 0,04898 dalam US dollar. Nah, jadi nanti di sini dari 0,04 sekian ini tadi, terus habis itu nanti kita susutkan atau kita turunkan sebesar 25%. Kan tadi berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, di sini perusahaan itu akan mengalami sedikit penurunan laba di tahun 2020 ini. Nah, kita estimasikan di kuartal 3 ini dia itu mengalami penyusutan sebesar 25%. Nah, didapat maka hasilnya itu kalau misalkan mengalami penyusutan 25% dari dibandingkan dengan EPS kuartal 3 tahun sebelumnya, di sini maka estimasi EPS kuartal 3 di tahun 2019 itu sebesar 0,03. Nah, ini tadi EPS yang diestimasikan di kuartal 3 tahun 2020. Nah, terus habis itu di sini kan tadi kita sudah estimasikan EPS kuartal 3 itu sebesar 0,0367. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita kurangin saja nih dari 0,05. Di sini untuk EPS kuartal 1-nya itu sebesar 0,05, terus EPS kuartal 2-nya itu minus 0,0214. Di sini sedikit mengalami penurunan EPS kuartal 2-nya jika dibandingkan dengan EPS kuartal 2 di tahun 2019. Nah, nanti 0,05 ini dikurangi 0,02, terus habis itu dikurangi sama 0,03675. Nah, didapatkan EPS estimasi kuartal 3 itu sebesar 0,0079. Nah, ini setelah kita dapatkan ya EPS estimasi di kuartal 3-nya itu sebesar 0,0079, terus habis itu nanti di sini kita asumsikan untuk EPS kuartal 4-nya masih sama seperti EPS kuartal 4 di tahun 2019 itu sebesar 0,0451. Nah, maka didapat EPS estimasi di tahun 2019 itu sebesar 0,04129. Nah, dari EPS estimasi kuartal 4 tahun total EPS keseluruhan atau EPS kuartal 4 atau EPS keseluruhan dari perusahaan di sini di tahun 2020 yang diestimasikan. Nah, kita itu kan tadi kan dalam bentuk US dollar atau dalam bentuk dolar ya. Nah, kita estimasikan di dalam bentuk rupiah, maka didapat dikali dengan kursnya sebesar 14.000. Saya asumsikan misalkan kursnya itu di sini di Indonesia misalkan di 14.000, didapat hasilnya itu sebesar 577.
Nah, di sini berarti estimasi EPS tahun 2020 dari perusahaan Ciwi Kimia itu sebesar 577. Nah, terus habis itu di sini juga saya sempat mengestimasikan ya untuk tingkat rata-rata pertumbuhan perusahaan. Di sini setelah saya hitung dengan metode CAGR, di sini rata-rata tingkat pertumbuhan perusahaan untuk Ciwi Kimia ini sebesar dari tahun 2010 sampai 2019 itu sebesar 26%. Nah, bagaimana sih cara untuk menghitungnya? Mungkin bisa di flashback kembali lagi di video sebelumnya atau di video di perkuliahan sebelumnya. Di sini kita sudah membahas bagaimana cara untuk menghitung metode CAGR. Nah, setelah dihitung mendapatkan hasilnya itu rata-rata tingkat pertumbuhan perusahaan Ciwi Kimia dari tahun 2010 sampai 2019 itu sebesar 26%. Nah, tadi kan berdasarkan dari metodenya Benjamin Graham, kalau misalkan perusahaan itu memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih dari 15%, oleh Benjamin Graham itu dibatasi sebesar 15%. Nah, berarti nanti di sini tingkat pertumbuhan yang digunakan oleh perusahaan Ciwi Kimia itu sebesar 15% yang akan kita gunakan untuk perhitungan metode Benjamin Graham. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai yield obligasi pemerintah. Di sini saya dapatkan datanya itu yield obligasi pemerintah dari website penilai harga efek Indonesia. Di sini yield obligasi dengan tenor 10 tahun itu didapatkan hasilnya itu sebesar 7,45%. Terus habis itu di sini juga yield obligasi korporasi dengan rating AAA. Di sini saya masih sama dapatkan dari penilai harga efek Indonesia. Di sini dengan tenor 10 tahun kita bisa lihat ya dalam sebesar 118,84 basis poin. Nah, jadi kalau misalkan kita jadikan persentase dalam Indonesia itu bakalan dibagi menjadi 10. Jadi dalam kelipatan 10 dalam basis poin. Nah, jadi satu basis poin itu kelipatannya 10. Nah, jadi di sini itu di Indonesia itu nanti yield obligasinya rata-rata itu sebesar 11,88% untuk yang tenor 10 tahun. Oke, dari itu semua kita masukkan kembali lagi data-datanya. Di sini kan kita sudah dapat ya EPS-nya tadi sebesar 577 itu didapat dari yang estimasi tadi ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal 3-nya kita sudah estimasikan tadi ditambahin sama estimasi kuartal 4 keseluruhannya dari EPS 2020 tadi mendapatkan 0,03 sekian tadi itu dijadikan dalam bentuk rupiah atau dikalikan dengan kurs 14.000 dapat hasilnya EPS-nya itu sebesar 577. Terus habis itu di sini estimasi EPS-nya di tahun 2020 itu 577, terus habis itu di sini tadi kan sudah kita dapatkan EPS EPS 2020 estimasi itu sebesar 577 dikali sama 7 atau konstanta risk free rate-nya tadi yang saya sudah jelaskan, konstanta risk free rate yang ada di Indonesia itu sebesar 7. Terus habis itu dikali sama 1G, atau G itu tingkat pertumbuhan perusahaan. Di sini kita bisa lihat ya tadi untuk tingkat pertumbuhan perusahaan itu untuk perusahaan dari Ciwi Kimia itu sebesar 26%. Namun di sini dibatasi oleh metode Benjamin Graham itu hanya digunakan sebesar 15%. Terus habis itu dikali sama yield obligasi pemerintah. Di sini kita bisa lihat yield obligasi pemerintah itu tadi dalam tenor 10 tahun itu 7,45%. Terus habis itu di sini juga yield obligasi dengan AAA di sini itu sebesar 11,88% dengan tenor 10 tahun. Terus habis itu, nah maka setelah dimasukkan angka-angkanya semuanya tersebut, didapatkan hasilnya itu harga wajar saham suatu perusahaan dari Ciwi Kimia di sini itu di tahun 2020 diestimasikan itu sebesar 7.960. Nah, pertanyaannya kira-kira dari harga wajar ini, nah berapa sih harga saham Ciwi Kimia yang ada di pasar saat ini? Oke, kita bisa lihat ya, saham Ciwi Kimia di tahun 2020 tanggal 8 September itu diperdagangkan terakhir itu pas tanggal 8 September kemarin di harga 6.775. Nah, berarti di sini kan kita bisa lihat ya di garis biru ini harga wajar saham perusahaan Ciwi Kimia. Tadi kan kita hitung harga wajar itu di kisaran 7.960. Kita taruh aja misalkan di 7.960 itu berada di garis biru ini. Nah, berarti kan di sini harga saham Ciwi Kimia itu berada di bawah dari garis harga wajar kan ya. Di sini kan harga saham Ciwi Kimia yang terakhir, berarti di sini saham perusahaan ini termasuk perusahaan yang under value. Nah, tadi kan di sini kita sudah menjelaskan saham perusahaan Ciwi Kimia itu termasuk sahamnya under value. Nah, kira-kira di sini
Oke, teman-teman, kan sebelum akhir hayatnya tadi kan kita sempat menjelaskan ya dari metode Benjamin Graham di sini mengembangkan metodenya tersebut di sini dengan menggunakan memproksikan antara nilai buku dengan price to earning ratio dan price to book value perusahaan. Nah, jadi di sini itu rumusnya itu 1,5 dikali 15 atau kita bisa langsung jumlahkan aja menjadi 22,5 dikali earning per share dikali sama nilai buku suatu saham perusahaan. Oke, kita langsung ambil contoh aja ya salah satu perusahaan di sini untuk kita mengetahui dari nilai intrinsic value-nya itu berapa sih saat ini seperti itu. Nah, teman-teman, ini saya sudah melakukan valuasi ya salah satu dari diestimasikan laba suatu saham perusahaan di sini dengan kode saham PWR. Saya estimasikan hingga akhir tahun 2021 nanti di sini itu dia memiliki earning per share itu sebesar Rp65 per lembar saham. Sorry, sebentar. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya screen dari aplikasi RTI Business. Di sini itu tadi kan saya sudah diestimasikan untuk di kuartal 4 di sini itu nanti di sejumlah Rp69 per lembar kayak gitu. Nah, jadi ini saya sudah estimasikan itu totalnya itu nanti diestimasikan di kuartal 4. Nah, ini bukan segini ya, tapi nanti sejumlah Rp69 per lembar saham. Nah, ini kan karena data-datanya itu saya dalam bentuknya US dollar di sini. Nah, nanti dari mata uang US dollar di sini itu nanti baru saya ubah menjadi mata uang Indonesia rupiah terlebih dahulu, begitu teman-teman. Nah, sekarang coba kita melakukan valuasi kira-kira berapa sih nilai valuasi dari saham dari POWR ini untuk diestimasikan di tahun 2021 ini. Di sini kebetulan saya membuat video ini di tanggal 7 September ya teman-teman tahun 2021. Nah, jadi di sini itu datanya itu cuma ada data tersedia sampai data kuartal 2 tahun 2021. Nah, maka berapa sih nanti istilahnya estimasi nilai dari valuasi atau nilai intrinsik dari perusahaan POWR ini atau Cikarang Listrik Indo ini. Oke, tadi kan kita sudah menemukan ya teman-teman untuk istilahnya earning per share itu sebesar Rp69 per lembar saham. Bentar, saya overview lagi dulu, saya takutnya salah nanti teman-teman. Oke, di sini Rp65 per lembar saham. Oke, saya akan pakai kalkulator. Terus oke, kan rumus dari metode Benjamin Graham itu akar dari 22,5 dikali sama earning per share perusahaan. Di sini karena tadi earning per share-nya itu datanya dalam bentuk dolar, saya jadikan bentuk rupiah, mendapatkan hasilnya itu sebesar Rp65 setelah saya estimasikan untuk hingga laporan keuangan full year di tahun 2021. Nah, terus habis itu dikali dengan book value. Book value-nya kebetulan di sini saya ngelihat dari aplikasi RTI Business hingga kuartal 2 itu book value-nya itu sebesar 0,0417 ini ya teman-teman. Nah, yang ini teman-teman 0,0417. Oke, dikali 0,0417 kali sama karena di sini saya mata uang asing, jadi saya kali dengan 14.000. Namun kalau misalkan di sini mata uangnya dalam bentuk Indonesian rupiah, ya langsung aja kalian masukkan nilai book value-nya berapa. Nah, ini kan karena saya mata uang bentuk dolar, nah ini saya konversikan terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah. Nah, didapatkan hasilnya itu nanti berapa, terus dikali sama earning per share dikali dengan rasio tadi 22,5. Nah, didapatkan hasilnya itu intrinsic value-nya atau harga wajarnya itu untuk perusahaan tadi Cikarang Listrik Indo dengan kode POWR di sini seharga Rp924. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya saat ini? Baik teman-teman, hingga dengan video ini dibuat sampai dengan tanggal 7 September tahun 2021, perusahaan POWR di sini
Perusahaan di sini harganya bergerak di kisaran 600 sampai 660 rupiah per lembar. Nah, jadi di sini itu harga sahamnya terakhir itu di harga 660. Nah, kan tadi kan kita sudah bisa melihat ya, untuk nilai intrinsiknya itu berada di kisaran 925, sedangkan harga sahamnya saat ini itu berada di kisaran 660. Nah, maka dapat diasumsikan harga saham ini itu berada di bawah dari nilai harga wajar. Nah, berarti dapat diasumsikan saham perusahaan ini termasuk saham yang under value, seperti itu teman-teman. Nah, lalu berapa sih harga yang pas untuk melakukan pembelian dari perusahaan ini? Nah, sabar, nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep dari market, seperti bagaimana menentukan harga yang pas untuk melakukan pembelian suatu saham perusahaan. Hammer tahun 1974 mengembangkan dari metodenya Benjamin Graham. Di sini dia menjelaskan ada 10 kriteria. Nah, jadi di sini dari 10 kriteria itu, apabila suatu saham perusahaan di sini semakin banyak kriterianya terpenuhi, otomatis di sini akan semakin bagus. Tapi harus dibandingkan lagi juga ya sama perusahaan-perusahaan yang dalam sektor sejenis. Nah, jadi di sini kita bandingkan, misalkan saham kimia dibandingkan dengan saham perusahaan sektor sejenis. Sebagai contoh, misalkan di sini saham sektor sejenisnya itu sini Kertas Basuki Rahmat dan saham Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, jadi nanti di sini kita bandingkan semuanya dari keseluruhannya itu saham perusahaan mana sih yang memiliki kriteria yang paling banyak dari seluruh kriteria dari modifikasi Oppenheimer ini. Nah, jadi nanti di sini kita bisa meminimalkan dari resiko kerugian kalau kita ingin melakukan investasi di saham JW Kimia. Nah, jadi nanti di sini setelah kita menentukan harga wajar saham perusahaannya tadi, di sini Benjamin Graham nanti akan menentukan lagi kira-kira berapa sih batas keamanan untuk melakukan investasi di salah satu perusahaan. Nah, nanti di sini apa sih itu margin of safety? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terus habis itu selain itu kalau misalkan kita lebih konservatif lagi, kita bisa menggunakan metodenya dari modifikasi Oppenheimer. Nah, jadi di sini itu nanti kita akan lihat seberapa besar sih perusahaan itu memenuhi kriteria dari pengembangan dari Oppenheimer dari metodenya Benjamin Graham. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi, berarti perusahaan tersebut semakin bagus. Oke, mungkin itu aja untuk perkuliahan kita kali ini. Kesimpulannya untuk perkuliahan kita kali ini, tadi kita sudah membahas ya mengenai intrinsic value atau harga wajar saham perusahaan. Nah, jadi di sini itu intrinsic value itu harga wajar saham perusahaan. Di sini kita akan melihat berapa sih nilai yang wajar untuk suatu saham perusahaan, baik itu dinilai dari aset berwujud dan aset tidak berwujudnya. Terus habis itu di sini nanti kita setelah menentukan harga wajarnya, nanti di sini kita bandingkan lagi kira-kira dengan harga yang ada di pasar, apakah sahamnya itu dibandingkan harga wajarnya atau nilai intrinsic value-nya tersebut. Terus habis itu di sini dibandingkan dengan harga sahamnya di pasar itu apakah termasuk murah atau under value, atau termasuk mahal atau over value, atau harganya itu wajar atau disebut fair value. Nah, terus untuk metode-metode dari intrinsic value itu ada banyak banget ya metode-metodenya. Tadi kita sudah sempat membahas juga ya beberapa metodenya. Ada metode discount cash flow, dividend discount model, terus habis itu di sini ada metode Altman, terus ada metode Greenwald, terus ada metode price earning ratio dan metode Benjamin Graham. Terus di sini untuk lebih konservatif lagi, kalau misalkan kita mau melakukan investasi, kira-kira perusahaan tersebut layak atau tidak sih untuk diinvestasikan. Di sini kita bisa melakukan analisis dari margin of safety. Nah, kalau ingin lebih konservatif lagi atau misalkan perusahaannya di sini kita untuk meminimalkan risiko kalau misalkan kita melakukan investasi, di sini kita bisa melakukan analisis kembali lagi lebih mendalam dengan metodenya dari pengembangan dari Benjamin Graham oleh Oppenheimer tahun 1974 dengan 10 kriteria ini. Apakah perusahaan JW Kimia ini termasuk bagus atau tidak? Terus kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan kita kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali Mbak dan Masnya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.
Value investing is a very powerful investing method, provided you can follow the rules. They are: 1. Invest in companies, not stocks. Value investors see themselves as part owners of the companies they invest in. They only buy shares in companies that have strong fundamentals and good long-term prospects to continue delivering what consumers want. 2. Invest with a margin of safety. Value investors believe that when buying shares, they should only invest when the market price is significantly below the underlying value, thus giving a margin of safety. Building a margin of safety into every investment increases profit potential. It also limits downside risk. 3. Buy and hold. Value investing is a long-term strategy. It doesn't attempt to profit from short-term trends in the financial markets. A value investor might purchase an undervalued stock and sit on it for years while waiting for its price to meet or exceed the underlying company's value. 4. Ignore the crowd. Value investors believe that most investors buy and sell at the wrong times. When share prices are rising, most investors don't want to miss out on the action, so they buy high. When share prices are dropping, most investors start to fear that they'll lose all their money, so they sell low. Value investors completely ignore the herd mentality and base their buy and sell decisions on the relationship between share price and the company's fundamental value. If you can stick to these 4 rules, you'll be well on your way to becoming a value investor. Compound interest is the interest an investor earns on his original investment, plus all the interest earned on the interest that has accumulated over time. It is easier to think of compound interest as interest on interest. To understand compound interest, let's first look at simple interest, the interest earned on the original principal only. Suppose you deposit $10,000 into a high-interest savings account at a 5% simple interest rate for 3 years. The interest you earn each year is 5% times $10,000, which equals $500, for a total of $1,500 of interest at the end of year 3. $500 plus $500 plus $500. Now instead, suppose that you deposit the same $10,000 at 5% interest compounded annually. In year 1, the interest you earn is the same, $500. But in year 2, the interest you earn is 5% times $10,500, the original amount plus the interest you earned in year 1. So the second year's interest is $525. In year 3, you earn 5% interest on $11,025. $10,000 plus $500 year 1 interest plus $525 year 2 interest for an interest payment of $551.25. In total, you earn $1,576.25 in interest over 3 years with compounding interest versus $1,500 with simple interest, a difference of $76.25. The effect of compounding becomes especially powerful over longer time periods as the amount of earned interest becomes larger and larger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to our video. Kami dari kelompok konsumen akan menjelaskan mengenai perusahaan-perusahaan dalam sektor konsumen. Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Milk Crate di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Siam Tiam Hee dan Ibu Rahma Sulistyo dimulai. Pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahma Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk gondokan mulai dipasarkan. Pada tahun 1951, Bapak Siam Tiam Hee dan Ibu Rahma Sulistyo mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. Pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepuk, Kecamatan Bergas, Unggaran. Pembangunan pabrik ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997.
Pada tahun 2000, lebih tepatnya tanggal 11 November 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujido, MHA. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. Pada tahun 2013, Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah dieksplor ke beberapa negara Asia Tenggara. Dan pada tanggal 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Dan pada tahun 2019, Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada tanggal 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen dan bahan suplemen, minuman dan bahan minuman, serta permen. Berbekal pengalaman lebih dari 70 tahun industri jamu di Indonesia, lebih dari 4.500 karyawan, dan lebih dari 300 jenis produk, PT Sido memiliki 122 titik distribusi di seluruh Indonesia dengan pendapatan pada tahun 2020 sekitar 2.257.274 juta rupiah, dan aset yang dimiliki pada tahun 2020 sekitar 3.699.613 juta rupiah, dan hutang yang dimiliki pada tahun 2020 sekitar 394.953 juta rupiah. Dengan pendapatan, aset, dan hutang yang dimiliki menghasilkan harga wajar sekitar Rp1.154,85 dan harga saham sekitar Rp780 dan margin of safety yang dihasilkan sekitar 32%. Dilihat dari margin of safety, perusahaan Sido memiliki margin of safety lebih dari 30%, yang artinya perusahaan Sido layak diinvestasikan karena memiliki margin of safety yang cukup baik. Adapun perusahaan pesaing dalam sektor konsumen adalah perusahaan ICBP yang berdiri pada tanggal 2 September 2009 yang didirikan oleh Sudono Salim dengan didirektori oleh Antoni Salim. Perusahaan ICBP terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2009. Perusahaan ICBP bergerak dalam bidang konsumen, yaitu produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Dan aset terbesar pada perusahaan ICBP sebesar 43,45 triliun dan hutang terbesarnya sebesar 13,28 triliun dan laba bersihnya sebesar 3,62 triliun. Harga wajar pada perusahaan ICBP sebesar 10.846,86 dan harga saham pada perusahaan ICBP sekarang sebesar 9.100 per lembarnya. Dan margin of safety pada perusahaan ICBP sebesar 16,01%. Jadi, perusahaan ICBP atau Indofood CBP belum layak karena memiliki margin of safety kurang dari 30%. Selain PT ICBP, adapun pesaing perusahaan dalam sektor konsumen adalah KLBF atau Kalbe Farma. Didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan pendiri Kalbe Farma adalah Bunyamin Setiawan. KLBF terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1991. Kalbe Farma bergerak di bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan, persediaan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Dapat dilihat dari data keuangan, aset pada perusahaan KLBF sebesar 9,48 triliun, hutang pada perusahaan KLBF sebesar 3,55 triliun, laba bersih perusahaan KLBF di tahun 2019 sebesar 2,50 triliun, dan pada tahun 2020 2,73 triliun, memiliki kenaikan sebesar 0,092%.
dan harga wajar perusahaan KLBF sebesar 993,14 dan harga saham sekarang sebesar 1.495 per lembarnya dan margin of safety sebesar min 50,53%. Perusahaan KLBF atau KB Pharma belum layak karena memiliki margin of safety kurang dari 30%. Selain PT KLBF, adapun pesaing perusahaan dalam sektor konsumen adalah Unilever. Unilever didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 oleh Lever Brothers. Unilever terdaftar di Bursa Efek sejak 11 Januari 1982. Dapat dilihat dari data keuangan, aset pada perusahaan Unilever sebesar 20,53 triliun. Dan hutang pada perusahaan Unilever mencapai 12,54 triliun. Dan laba bersih pada tahun 2019 sebesar 7,39 triliun. Dan pada tahun 2020, laba bersihnya 7,16 triliun. Menurun sebesar 3,1%. Dan harga wajar perusahaan Unilever sebesar 3.840 dan harga saham sekarang 5.900 per lembarnya dan margin of safety sebesar minus 53,64%. Jadi, perusahaan Unilever belum layak karena memiliki margin of safety kurang dari 30%. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun data. Jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.